Halo sobat anime, kita gelas lagi yuk. Apoteosis, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah kedatangan gadis cantik Shuji ke Istana Awan, doi bikin suasana Istana Awan menjadi canggung. Dan hal itu pun memuncak ketika gadis cantik itu dipaksa untuk dijadikan bahan tukar untuk membawa kembali raja dari kota virtual. Tapi sayangnya hal itu tidak dapat lagi dilakukan karena doi sudah tidak perawan. Dan orang yang setelah memecahkan perawan gadis cantik itu adalah Zen, yang membuat raja dari Istana Awan ini langsung kena mental. Ya, di sini Di pun yang mendengar kalau lelaki pujaannya telah ewew dengan gadis cantik lain, membuat dirinya langsung kena mental dan langsung memutuskan untuk rapat. Rapat kali ini akan langsung ditutup karena tiba-tiba saja kepalanya menjadi puyeng. Melihat Di yang tiba-tiba seperti itu membuat gadis cantik ini pun bertanya, "Hei, rajamu sepertinya tidak senang. Apa yang terjadi?" Ya, di sini Zen pun berujar, "Ya, mungkin aja doi saat ini menjadi seperti ini karena ulah kita berdua." Dan keesokan harinya, di pagi hari, gadis cantik Shuji ini pun sedang menunggu seseorang di depan ruang rahasia. Ya, doi sedang menunggu Zen yang sedang melakukan kultivasi dalam ruang pelatihan. Dan ketika Zen keluar dari dalam kamar itu, doi pun langsung disambut oleh gadis cantik ini yang datang membawa bekal untuk makan siang. Lantas mereka yang menghabiskan waktu dengan makan siang bersama-sama di tengah-tengah pondok Istana Awan, hingga momen romantis mereka pun dikomentari oleh para netizen yang sedang lewat. Ya, mereka ada yang iri dengan Zen yang tiba-tiba aja menghilang pulang-pulang bawa Tuan Putri cantik. Ada juga yang mengatakan kalau tersebar rumor kalau sebelumnya Zen dan juga Raja, yaitu Raja Di, memiliki hubungan yang spesial. Malah ewew dengan gadis lain yang membuat suasana hati Raja saat ini menjadi tidak karuan. Sedangkan di tempat lain ada seorang tetua di depan ruangan dari Ning Yudi. Di sini Pak Tua itu pun sedikit ragu tentang apa yang harus ia lakukan. Karena di satu sisi Raja sedang dalam masa pelatihan. Selain itu juga saat ini kondisi mentalnya juga sedikit terganggu dan ia bingung apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi ada urusan penting kerajaan yang harus segera dibahas. Yang pada akhirnya Pak Tua ini pun memutuskan untuk tetap masuk ke dalam ruangan milik Ning Yudi. Dan setibanya di dalam sana, Pak Tua itu pun mendapatkan gadis cantik ini sedang tertidur di singgasananya. Namun kedatangan Pak Tua itu tentu saja disadari oleh Ning Yudi yang membuatnya terbangun dan bertanya, ada urusan apa? Ya, di sini Pak Tua ini pun melaporkan kalau saat ini aliansi bisnis atau serikat dagang telah mengirimkan seorang pembawa pesan untuk membentuk suatu aliansi dengan pihak Istana Awan. Ya, mendengar itu, di sini gadis cantik Di pun pada akhirnya mendengarkan. Hanya saja fokusnya tidak sampai ke sana, karena yang ada di otaknya adalah babangnya udah ewew dengan gadis lain. Tapi di sini Pak Tua ini pun menyampaikan kalau doi tahu kalau saat ini Raja sedang terganggu dengan perasaan pribadi. Tapi jika mereka tidak melakukan tindakan, mungkin saja kedepannya Istana Awan akan menyesal. Ya, hal itu pun memaksa Di harus kini kembali fokus. Ya, doi pun harus kembali fokus sebagai raja, bukan sebagai seorang wanita. Dan beberapa hari kemudian, kini Istana Awan pun kedatangan tamu spesial yang berasal dari serikat dagang yang ingin membentuk aliansi dengan Istana Awan dalam perang melawan kerajaan jahat. Setelah pertemuan itu, kini terbentuklah aliansi Istana Awan dengan serikat dagang. Dan beberapa hari kemudian, Di langsung menyiapkan pasukan perangnya karena Istana Awan akan langsung terlibat dalam perang dengan kerajaan jahat. Di sini Pak Tua ini pun melaporkan kalau doi telah menyiapkan semua prajurit untuk siap berperang. Hanya saja ada beberapa orang yang tidak dapat pergi, termasuk Luo Zen di dalamnya, karena Zen saat ini sedang melakukan kultivasi di ruang rahasia. Ya, di sini Di pun paham doi pun akan pergi berperang tanpa didampingi oleh Luo Zen. Dan ketika area teleportasi dibuka, mereka semua pun pergi langsung menuju garis depan peperangan. Sedangkan di tempat lain, saat ini gadis cantik Shiji ia sedang menyirami tanaman. Doi ternyata selama ini menunggu Zen yang sedang melakukan pelatihan tertutup. Karena ternyata sudah beberapa hari Zen tidak keluar dari dalam ruangan pelatihan. Dan sekalinya keluar, ternyata Zen telah berada di tempat itu selama 35 hari. Dan hal itu pun cukup mengejutkan untuk dirinya sendiri, yaitu untuk Luo Zen sendiri. Karena ketika ia melihat keluar, lihat Istana Awan ternyata sudah sepi. Yang membuatnya pun bertanya, lah kemana semua orang? Kok sepi? Ya, di sini gadis cantik ini pun tidak tahu pastinya, tapi yang ia dengar, 1 bulan lalu orang-orang telah berkumpul dan pergi nggak tahu kemana. Maka dari itu, di sini Zen pun mengajak gadis cantik ini untuk ikut bersama dirinya untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Lantas mereka yang berkeliling Istana Awan akhirnya bertemu dengan salah seorang tetua dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Lah, kok sepi?
Ya, Pak Tu ini pun mengatakan kalau orang-orang Istana Awan telah pergi selama 1 bulan yang lalu. Mereka semua pergi berperang melawan kerajaan jahat. Dan itu pun membuat Zen bertanya, lah kok Aing nggak diajak? Ya, ini semua adalah keputusan dari raja, ujar Pak Tua ini. Di sini Pak Tu ini pun juga menjelaskan kalau perang telah memasuki kota Tianqi. Dan Serikat Dagang juga langsung mendeklarasikan perang kepada kerajaan jahat. Maka dari itu, Istana Awan dan Serikat Dagang yang telah membentuk aliansi membuat Istana Awan yang memiliki pasukan yang sangat kuat untuk berperang, kini mereka akan berperang di garis depan. Dan Serikat Dagang akan menyiapkan semua kebutuhan dan juga perbekalannya. Pak Tua ini juga menambahkan, selama 1 bulan terakhir, sejak perang itu pecah, sudah terjadi beberapa kali konflik, di mana dua kelompok ini saling menekan satu sama lain. Di sini Pak Tua ini pun juga mengatakan kalau raja pasti membutuhkan bantuan dari Zen. Ya, di sini Zen pun paham Doi akan segera pergi menyusul ke medan perang. Tapi untuk kali ini Zen tidak akan pergi sendiri, karena Doi akan ditemani oleh gadis cantiknya ini. Dan setibanya Zen di kota Tianqi, mereka pun tidak menemukan orang-orang yang berasal dari Istana Awan. Tapi mereka bertemu dengan Aoshi, yang merupakan rekan lamanya dari Luo Zen. Ya, di sini Aoshi pun berujar kalau Doi telah bergabung dengan pasukan milik Serikat Dagang. Dan melihat Zen yang sepertinya bingung, yang baru saja tiba di kota ini, membuat bocah ini pun meminta Zen untuk ikut bersama dirinya ke markas inti dari Serikat Dagang. Dan di dalam perjalanan, di sini Aoshi pun berujar kalau 2 hari yang lalu telah terjadi perang besar yang memperebutkan kota Juding, di mana di dalam pertempuran itu pihak aliansi mereka telah kehilangan banyak sekali pasukan. Di sini Aoshi pun juga menambahkan, walaupun pertempuran itu belum melibatkan para kultivator tingkat atas, tapi pihak musuh memiliki ahli strategi yang cukup ciamik. Mereka mengumpulkan pasukan dari aliansi ini di satu titik dan langsung membantainya bersama-sama dengan menggunakan suatu arai. Dan mendengar itu semua, di sini Zen pun tahu kalau mode pertempuran yang seperti itu bukanlah gaya bertarung dari Chushi, yang artinya, ya, Aoshi pun juga berpikir yang sama. Spekulasi pun mengatakan kalau pihak kerajaan jahat telah dibantu oleh pihak kerajaan lainnya lagi. Dan di sini Zen pun juga curiga dengan seseorang yang membantu Chushia adalah nona muda dari dataran utama yang ia temui di makam Tian Miao. Selain itu juga, Aoshi pun juga berujar kalau Ning Yudi yang merupakan seorang raja dan juga kultivator tingkat atas, tanpa diduga ternyata ia maju ke garis depan dan itu memang berhasil memporak-porandakan pasukan jahat. Tapi di sini Zen pun juga tahu kalau itu semuanya sebenarnya tidak berguna. Karena memang musuh utama mereka adalah pasukan tingkat atas. Dan seharusnya Ning Yudi, seorang raja, seorang kultivator tingkat atas tidak perlu sampai turun tangan hanya untuk menghadapi para kroco-kroco. Dan itu pun juga dibenarkan oleh Aoshi. Bahkan di sini Serikat Dagang juga telah mengatakan dan juga memberitahu agar Ning Yudi mundur. Tapi gadis cantik itu pun menolak dan bodoh amat. Ia terus bertarung di garis depan yang membuat Zen pun yang mendengarnya sadar kalau sepertinya gadis cantik itu masih kepikiran dengan adegan EW yang membuatnya terus mengamuk, melampiaskan amarahnya. Dan setibanya mereka di Serikat Utama, Serikat Dagang, Zen pun langsung disambut oleh 3 orang saudara kembar yang merupakan pimpinan dari Serikat Dagang. Di sini pria besar ini pun langsung menuntut Zen untuk segera masuk, memasang barrier pelindung sesuai dengan janji Zen dulu kalau ia akan membangun barrier pelindung untuk Serikat Dagang. Tapi sayangnya, di sini Zen pun berujar kalau Doi tidak bisa melakukan hal itu untuk saat ini, yang membuat pria besar ini bertanya, "Why? Kenapa? Kan Zen udah janji." Ya, di sini Zen pun berujar kalau waktunya tidaklah tepat. Karena memang saat ini mereka sedang berperang dan sebagai gantinya, Zen akan ikut berperang langsung membantu melindungi aliansi bisnis. Dan ketika mereka akan pergi menuju tempat pendaftaran untuk mendata pasukan-pasukan apa yang akan ikut berperang, tiba-tiba saja duar! Terjadilah suatu ledakan. Dan ternyata ledakan itu berasal dari Ning Yudi yang mendarat di kota ini dalam kondisi yang babak belur. Melihat Di datang dalam kondisi yang menyedihkan membuat Pak Tu ini pun bertanya, "Lah, ada apa? Apakah Ning Yudi mendapatkan suatu serangan dari kerajaan jahat?" Tidak, hal itu pun dibantah oleh gadis cantik ini. Doi berujar kalau Doi hanya tidak sengaja masuk ke dalam jebakan milik kerajaan jahat dan mendapatkan luka-luka yang seperti ini. Tapi tenang aja, Doi masih dalam kondisi yang baik-baik aja. Dia juga melaporkan kalau pihak musuh terdiri dari 4.000 prajurit kultivator tingkat atas dan pimpinan mereka adalah si ahli strategi yang bernama Xuan Shan. Dan hanya orang itulah yang berbahaya dan sisanya bisa dianggap kroco bagi Ning Yudi. Di sini dia juga mengatakan kalau dirinya sempat terkena jebakan yang dipasang oleh para kroco-kroco itu dan beruntung Doi dapat kabur dari jebakan itu. Walaupun Doi sempat diminta untuk berhati-hati dan jangan gegabah, tapi di sini gadis cantik ini pun tidak peduli sama sekali.
Bahkan ketika ia melirik ke samping dan melihat Zen ada di sana beserta gadis cantik Shiji yang berlindung di belakang tubuhnya Zen, membuat gadis cantik ini tambah kesel. Bahkan ketika Zen mencoba untuk menyapanya, di sini Di pun tambah kesal dan berujar, "Oi, apa yang kau lakukan di tempat ini?" Ya, di sini Zen pun berujar kalau ia tahu Di sedang marah dengan dirinya. "Tapi kenapa kau meninggalkanku di Istana Awan, Beb? Kan aku khawatir." Mendengar itu, di sini Di pun sebenarnya tahu dan telah merasakan ketulusan dari Zen. Tapi melihat ada gadis cantik Shiji, membuat mood gadis cantik ini pun tidak dapat disembunyikan lagi, yang membuatnya langsung kesel. Dan ia juga berkata dan meminta kepada Zen untuk jangan memanggilnya seenak jidat. "Mau bagaimanapun, aku ini adalah seorang raja, dan kau harus tahu batasan itu, karena kau hanyalah seorang murid." Dan itu tentu saja membuat Zen yang mendengarnya sangat kesal. Ya, baiklah, aku akan mematuhi perintah raja. Dan karena kau tidak mengizinkanku datang ke tempat ini, maka dari itu aku akan pergi, ujar Zen sembari menggandeng lengan dari gadis cantik Shiji. Yang membuat Di yang melihat itu ia tambah kesal dan ingin nangis aja. Tapi ya nggak mungkin lah Doi nangis di depan umum. Maka dari itu di sini Di pun memutuskan untuk kembali ke medan perang lagi dan ngamuk-ngamuk lagi. Dan hush. Sedangkan untuk Zen begitu terbang di udara, tiba-tiba saja muncullah Pak Tua ini. Doi mengatakan, bukannya tujuan Zen datang ke tempat ini untuk ikut bertarung melawan Joshi? Dan Doi pun juga tahu kalau pasti ada masalah pribadi antara Zen dan juga Di. Tapi mau bagaimanapun, saat ini mereka sedang berperang. Maka dari itu, pria besar ini meminta agar Zen tetap fokus dan membantu di dalam pertempuran. Tapi sebelum Zen pergi bersama Ning Yudi nantinya, Doi meminta agar Zen menjalankan suatu misi bersama tim kecil yang akan dibentuk oleh dirinya 2 hari lagi. Dan selama 2 hari menunggu itu, Zen hanya menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. Dan 2 hari kemudian, Zen yang pamit kepada gadis cantiknya, Doi pun harus pergi menjalankan suatu misi. Dan dalam misi kali ini, Doi akan ditemani oleh 3 orang teman lamanya ini. Dan misi Zen kali ini berada di kota Tianyun. Dan misi mereka adalah melakukan suatu penyergapan, di mana pasukan kerajaan jahat yang membangun suatu arai di tempat ini. Dan benar saja, kejadian aneh pun terjadi di tengah-tengah kota yang Zen dan teman-temannya datangi ini. Karena tiba-tiba saja, penduduk kota pun tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Padahal sebelumnya mereka ada di sekitaran Zen dan juga kelompoknya. Dan ketika ada suatu arah yang tiba-tiba saja aktif, muncullah para warga yang terlihat seperti zombie. Dan kini Zen pun juga dan kelompoknya terkepung dari segala penjuru. Maka dari itu, di sini Zen pun memutuskan untuk menghancurkan aja langsung arah yang ada di tempat ini. Maka dari itu, Doi pun melesat ke udara. Ternyata Zen telah ditunggu oleh seorang bocah yang berujar, tidak kuduga kalau ternyata di kota kecil ini aku mendapatkan seorang bocah dengan kultivasi virtual kalpa. Dan Zen yang melihat bocah itu, Doi pun merasakan kalau bocah yang ada di depannya ini terlihat cukup mirip dengan spirit pedang miliknya yang bukan manusia tapi memiliki jiwa dan juga emosi. Zen juga berpikir terakhir kali ia melihat sosok yang mirip seperti ini ketika ia berada di kota ras elf beberapa waktu lalu. Dan ketika Zen bertanya siapakah sosok yang ada di depannya ini, membuat bocah ini tidak ingin mengatakannya. Karena buat apa Doi harus memberitahu namanya? Karena mau bagaimanapun sosok ini akan mengambil alih tubuh milikmu. Dan kau juga pasti akan segera mati, ujar si kampret ini. Doi juga berujar kalau ia akan mengambil ribuan jiwa manusia yang ada di kota ini. Dan ia juga berujar kalau ia memiliki jiwa atau roh yang setara dengan roh perang. Walaupun untuk Zen sendiri Doi sebenarnya tidak peduli, tapi begitu Doi bertanya tentang asal-usul dari sosok itu, di sana si kampret ini kembali mengujar kalau Doi tidak ingin menjawabnya dan langsung melesat ke arah Zen karena Doi ingin sekali mengambil alih tubuhnya Zen. Dan begitu Doi masuk ke dalam tubuhnya Zen, sungguh terkejut dirinya karena ternyata di hadapannya kini muncullah sosok naga hijau yang langsung menghap sosok kampret itu. Di sini naga hijau pun juga berujar kalau memang sosok yang ia telan ini adalah sosok yang sungguh rumit karena sosok kampret ini terdiri dari ribuan jiwa yang tersusun menjadi satu jiwa. Setelah sosok itu mati dihap oleh naga hijau, arah yang ada di kota ini pun tiba-tiba saja menghilang dan begitu Zen mendarat, Doi pun ditanya oleh teman-temannya tentang apa yang terjadi karena terakhir kali ia melihat sosok aneh itu masuk ke dalam tubuhnya Zen. Dan Zen pun berujar untuk antuy aja karena sosok itu telah dieksekusi di dalam tubuhnya. Dan setelahnya, para rakyat jelata ini pun kini dapat kembali sadar. Sedangkan di tempat lain, ada yang berteriak. Ya ternyata yang berteriak itu adalah sosok kampret yang tadi. Tapi Doi kini ada di dalam cermin. Yang membuat salah seorang penjaga pun melaporkan hal ini kepada pimpinan mereka. Dan pimpinannya jelas adalah Chu Shi.
Dan ternyata sosok kampret yang sebelumnya ada itu adalah sosok yang bahkan dianggap dewa oleh Dataran Tengah. Selain itu juga sosok yang ada bersama mereka itu, yang udah dihap oleh Zen itu ternyata bukanlah sosok yang sesungguhnya. Dan si kampret itu memiliki nama Inconscent yang didapatkan oleh Chushi, karena Chushi telah membuat suatu kesepakatan dengan Dataran Tengah saat mereka berada di makam Tianmiao. Bahkan di sini Chushi yang datang menemui sosok aneh itu yang ada di dalam cermin. Doi pun bersikap sungguh sangat sopan terhadap sosok itu dan bertanya tentang apa yang terjadi. Ya, sosok itu pun berujar kalau clown jiwanya telah mati. Dan ia juga menemukan sesuatu yang menarik di tubuh seorang bocah. Dan ketika badai bintang telah berakhir, aku akan datang langsung ke tempat ini. Dan ketika Chushi bertanya tentang apa itu, tapi sosok aneh itu pun enggan untuk memberitahu Chushi. Yang membuat Chushi pun curiga apakah bocah yang dimaksud oleh pria ini adalah Luo Zen. Dan untuk memastikannya, Chushi pun kali ini akan turun tangan langsung. Doi juga ingin segera menghajar Zen yang telah mengganggu rencananya. Sedangkan di tempat lain, Zen pun tiba-tiba saja teringat kepada Ning Yudi. Dan seharusnya dengan token ungu yang ada di genggamannya ini, Doi dapat berkomunikasi dengan Di jika jarak di antara mereka tidak lebih dari 200 mil. Dan ketika Zen ingin kembali dari misinya, tiba-tiba saja token ungunya pun bergetar. Dan ketika Zen ingin berbicara dengan Di, tapi tiba-tiba saja tidak mendapatkan respon sama sekali, yang memaksa Zen pun harus pergi menuju kota terdekat, yaitu kota Bojiang, karena Zen menduga kalau Di ada di kota itu. Dan dalam perjalanan menuju kota itu, Zen pun juga tidak henti-hentinya memanggil Di menggunakan token komunikasi itu, tapi ternyata tidak mendapatkan respon sama sekali. Dan itu pun membuat Zen khawatir karena sebelumnya token yang bereaksi yang artinya Di mencoba untuk menghubungi dirinya. Tapi kenapa ketika dihubungin balik, kok nggak ada respon? Apakah Di cuma miss call doang? Apa gimana? Sedangkan di kota Bojiang saat ini terdapatlah suatu barrier kokoh yang di dalamnya ada Ning Yudi yang telah terjebak. Di sini Di pun juga sungguh frustasi dan tidak percaya kalau ternyata barrier ini tidak dapat ia tembus. Bahkan ketika ia telah mencoba untuk menghancurkannya dengan segala kemampuan yang ia miliki, ternyata tidak bisa. Sedangkan di tempat lain, saat ini ternyata bukan Zen lah sendiri yang datang ke kota ini, tapi 3 rekannya pun juga melakukan hal yang sama. Tapi di sini Zen pun juga berujar untuk tidak perlu ikut campur, karena dirinya lah yang akan membebaskan Ning Yudi. Sedangkan untuk 3 rekannya ini, mereka akan memantau dari jauh. Melihat Di yang ada di hadapannya, di sini Zen pun juga berujar kalau ia akan segera datang menyelamatkan gadis cantik itu yang ada di dalam barrier. Tapi di sini gadis cantik itu pun masih aja keras kepala. Bahkan Doi pun berujar kalau ia tidak membutuhkan bantuan dari Zen. Di sini Di pun juga berujar kalau mati dan hidupku bukanlah urusanmu. Tapi mendengar itu, Zen pun mencoba untuk meminta maaf tentang apa yang telah terjadi, yang membuat ditambah kesel. Di pun berujar apakah hanya dengan kata-kata maaf semua akan selesai? Bukankah kalian telah bercinta satu sama lain? Mendengar itu, di sini Zen pun mengaku salah dan bertanya, lantas bagaimana caranya agar kau mau memaafkan diriku? Tanya dari Zen. Ya, aku akan memaafkanmu jika kau mati, ujar gadis itu, yang membuat Zen pun berujar, baiklah, aku akan mati. Dan Zen pun melesat dengan sangat cepat ke arah susunan formasi, dan itu membuat Di pun cukup heran, lah ada apa ini? Dan untuk si kampret ini yang melihat Zen datang ke arah dirinya, Doi pun meminta kepada Kroco-Kroco yang ada bersama dirinya untuk segera menyiapkan suatu barrier lainnya untuk segera menangkap Zen. Dan benar saja ketika Zen mendekati mereka, bam! Zen pun juga tertangkap di dalam barrier itu. Melihat Zen tertangkap di dalam barrier yang sama kuatnya dengan apa yang telah menangkap dirinya, membuat Di pun panik dan frustasi karena dirinya saja yang sungguh kuat tidak dapat tembus. Bagaimana dengan Zen? Tapi ketika barrier itu yang mengurung Zen tiba-tiba saja menghilang, dan Zen dapat dengan sangat mudah menghancurkannya, membuat Di pun jadi heran dan shock. Lah, kok iso? Dan kenapa hal itu tidak berlaku kepada Zen? Ya, karena Zen dapat menguasai hukum ruang dan juga waktu. Maka dari itu, barrier atau kurungan yang ada ini tidak berguna untuk dapat menghentikan dirinya. Lah, melihat Zen dapat melepaskan diri dari barrier yang dipasang oleh kelompoknya, membuat si kampret ini meminta kepada kroco-kroco lainnya untuk segera membangun susunan formasi lainnya untuk segera menghantam Zen. Tapi melihat lagi-lagi kampret-kampret itu menggunakan susunan formasi untuk menghajarnya, di sini Zen pun santuy aja. Doi hanya mengeluarkan pedangnya dan melepaskan suatu serangan ke arah kroco-kroco yang ada di bawah sana. Duar! Meledak semua para kroco-kroco itu. Iya, semua para kroco-kroco yang ada di sana meletup. Dan itu juga membuat para kroco-kroco lainnya pun yang selamat dari ledakan itu, mereka semua berlari tunggang langgang melarikan diri. Yang membuat susunan formasi yang ada di atas kepalanya Zen akhirnya menghilang. Dan begitu juga dengan susunan formasi yang menyebak Ning Yudi.
Melihat Di dapat terlepas dari barrier yang telah dibangun, membuat si kampret Chen ini pun panik dan Doi pun memutuskan untuk kabur. Tapi di sini Di pun tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan melepaskan napas esnya di sini, si kampret itu pun langsung membeku. Dan begitu Doi tidak dapat lagi bergerak, duar! Di pun menghancurkannya menjadi kepingan-kepingan kecil. Dan itu memastikan kalau si kampret itu pasti akan tewas. Sedangkan di bawah sana, para kroco-kroco lainnya yang masih selamat, mereka semua dibantai oleh Zen. Dua, meletop semua kalian. Dan untuk Di sendiri yang melihat Zen ada di dekatnya, Doi pun cuek aja dan memutuskan untuk pergi dan meninggalkannya. Dan begitu Zen terus mengikutinya membuatnya sungguh kesal. Dan ketika Zen mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi, tiba-tiba saja dar! Di sini Di pun menghajar Zen dengan tombaknya yang membuat Zen pun harus terhempas ke bawah sana. Dan melihat Zen dapat kembali bangkit lagi mencoba mendekatinya dan mencoba menjelaskannya, membuat Di pun tampak kesal dan bam! Lagi-lagi Zen pun dihantam oleh Di. Dan itu terjadi terus-terusan dan berulang-ulang hingga membuat gadis cantik ini pun sampai capek hanya untuk menghajar Zen dengan tombaknya yang nggak mongkat juga. Tapi di sini Zen pun juga tidak kenal lelah. Mau digampar berapa kali, digampar ribuan kali, Doi pun tetap mencoba untuk mendekati gadis cantik itu. Dan begitu Zen memeluk gadis cantik itu dan berujar untuk Di berjanji tidak lagi menghantamnya, membuat gadis cantik itu pun pada akhirnya luluh memaafkan Zen yang sudah selingkuh dan ewe dengan gadis lainnya. Dan selesailah alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ini mau dilanjutkan ngerekam, anak MDA udah masuk. Ikrar santri, set dah. Dan sampai jumpa. Bye.